Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih di Papua berujung ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat aksi saling serang dan membuat satu mobil polisi dibakar massa. Aksi penurunan biaya UKT SPP yang Situasi memanas hingga terjadi aksi saling dorong dan saling serang antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga di Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Dalam aksi demonstrasi ini, mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Itu tuntutan mahasiswa. Kalau tidak indahkan aspirasi, maka kita... 3 personel polisi terluka akibat lemparan batu dan satu mobil truk polisi dibakar massa. Aksi mahasiswa awalnya berjalan damai, namun sempat terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian hingga berujung ricuh. Belum ada mahasiswa dari masa aksi yang diamankan, namun polisi akan melakukan identifikasi untuk aksi yang terjadi, baik untuk pelaku pembakaran mobil truk polisi dan pelemparan batu terhadap personel kepolisian. Total ada 1.700 personel kepolisian dari Polresta Jayapura Kota melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka kasus kredit Sritex, salah satunya mantan Direktur Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Iwan diduga menyalahgunakan kredit bank untuk membayar utang dan membeli aset dengan kerugian negara lebih dari 690 miliar rupiah. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama perusahaan Iwan Setiawan Lukminto terkait dugaan korupsi dalam pemberian kredit bank kepada PT Sritek. Selain Direktur Utama PT Sritek Iwan Setiawan Lukminto, Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni ex-Dirut Bank DKI Zanudin Mapa serta ex-pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi BJB Diki Sahbadinata. Dalam kasus ini, PT Sritek menerima fasilitas kredit dari 4 bank plat merah, yakni Bank DKI, BJB, Bank Jateng, serta bank sindikasi yang terdiri dari BRI, BNI, dan LPEI. Bank-bank tersebut memberikan kredit lebih dari 3,5 triliun rupiah. Akibat kredit yang tidak terlunasi dari Bank DKI dan Bank BJB, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 692 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut, Iwan Setiawan Lukminto menyalahgunakan pemberian kredit dari himpunan bank negara dan bank pemerintah daerah untuk keperluan membayar utang dan membeli aset tidak tepat. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sritek. 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan mulai 21 Mei 2025 di Rutan Salemba, Cabang Kejagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman Sritek untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya. Hal ini menyusul penangkapan Direktur Utama PT Sritek periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritek oleh Jampitsus Kejagung.
Noel memastikan terkait pelelangan aset perusahaan, perekrutan kembali mantan pekerja, hingga pembayaran hak-hak ex-buruh PT Sritek harus terus berjalan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Sritek. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit pada PT Sritek. Salah satunya Direktur Utama PT Sritek, Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah dan apartemen 3 tersangka kasus Sritek. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita total 15 barang bukti berupa barang elektronik dan dokumen. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pada sidang lanjutan Hasto Kristianto, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan Saiful Bahri, mantan staf Hasto, sebagai saksi. iNews Malam akan segera kembali.